Salam, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dan dikasih Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi melalui ibadah PKP atau PW pada sore hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mengikuti, ibu-ibu di Kalongan, apa kabar? Ibu-ibu yang dari Banyurit, ibu-ibu yang dari Sidoarjo, dari Surabaya, kami bersyukur semua boleh dalam keadaan baik. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita naikkan satu pujian, menaikkan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur, hormat bagi-Mu ya Bapa di dalam surga. Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan untuk kami dapat beribadah PKP. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati
ibu-ibu baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan tetap memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
terima kasih untuk sore hari ini kami diberikan waktu untuk datang menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian kami dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun waktunya mungkin singkat, kami tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lain, tapi melalui ibadah online seperti sore hari ini Tuhan berkenan, Tuhan hadir di atas puji-pujian kami dan membuka hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan yang ditaburkan pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengajaran rohani di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami semua yang ada di rumah, juga kami yang ada di sini, boleh sama-sama duduk diam mendengar firman Tuhan dan ingin belajar bersama-sama. Biarlah kami boleh bertumbuh dalam iman, saling menguatkan satu dengan yang lain. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita masih ketemu dalam ibadah online pada sore hari ini. Nah ibu-ibu, sore ini temanya menarik sekali, yaitu tentang seorang perempuan yang dikuasai oleh perasaan iri. Nah mari kita melihat dulu teks firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 8. Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Ibu-ibu yang ada di rumah boleh melihat dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacanya teks firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, sebab ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang seorang perempuan yang dikuasai oleh perasaan iri. Perempuan ini seorang yang bernama Penina. Nah, teks ini kita pelajari pada hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan melihat dari perspektif yang lain. Biasanya bagian firman Tuhan ini mengangkat seorang perempuan yang bernama Hana yang menjadi teladan bagaimana dia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan tidak henti-hentinya, dan akhirnya Tuhan menjawab doanya dengan mendapatkan seorang anak yang bernama Samuel. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin nama Penina jarang disebut di dalam
Alkitab ya, atau jarang dikhotbahkan, kira-kira demikian. Nah, tapi pada hari ini adalah suatu hal yang istimewa. Kita mengangkat satu sisi seorang perempuan yang bernama Penina ini, yang adalah istri daripada Elkana. Jadi rupanya ada seorang yang hidupnya takut akan Tuhan, seorang bapak-bapak yang bernama Elkana, tetapi dia memiliki 2 istri. Alkitab secara jujur menjelaskan bahwa di ayat yang kedua, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, tentunya ajaran Alkitab tidak menyetujui poligami ya. Namun ayat ini menjelaskan bahwa jika dalam satu rumah tangga tidak menjalankan apa yang Tuhan sudah tetapkan, sesuai yang dituliskan dalam Alkitab bahwa seorang laki-laki akan pergi meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, bukan dengan istri-istrinya. Nah, Alkitab jujur sekali, jika dalam satu keluarga sudah ada pelanggaran, maka akan timbul masalah terus-menerus. Tentu yang dimaksud di sini, kita tidak boleh mencontoh hal yang salah yang sudah pernah terjadi. Kita tidak harus mengalami, tapi kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Nah, baik ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, nah rupanya dalam keluarga ini ada konflik, khususnya bagi istri-istri Elkana, di mana Penina ini seorang perempuan atau istri yang mempunyai anak, tetapi Hana ini tidak. Nah, firman Tuhan pada hari ini bertema Penina, seorang perempuan yang dikuasai oleh perasaan iri. Mari kita melihat satu persatu. Nah, Elkana suaminya ini dicatat lebih mengasihi Hana daripada Penina. Di ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau dalam satu keluarga yang satu memiliki sesuatu, yang lainnya tidak, tentu ini akan menjadi konflik. Apalagi ini bisa dibilang merupakan konflik ganda dalam satu keluarga. Dengan Elkana memiliki 2 istri, ini saja sudah masalah. Ditambah lagi dengan salah seorang istrinya tidak memiliki anak, dan ini menimbulkan kecemburuan. Kita ingat bahwa ketika Abraham juga melakukan kesalahan, di mana Hagar mengetahui dirinya mengandung, dia langsung memandang rendah kepada Sarah. Alkitab mencatat, jika kita tidak menjalankan firman Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, maka ini akan menjadi masalah terus-menerus. Elkana, dia seorang yang takut akan Tuhan. Dikatakan dia selalu meninggalkan kotanya dan sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Tetapi dia tidak menjalankan firman Tuhan, tidak menjalankan perintah Tuhan. Nah, rupanya perbedaan kepada Hana dan kepada Penina ini membuat kedua perempuan ini iri hati. Secara khusus Penina dalam hal ini. Nah, sebagai seorang perempuan Yahudi yang mempunyai anak, Penina tentunya lebih mendapatkan penghormatan karena dia adalah seorang perempuan yang mewarisi keturunan yang nanti akan membawa nama keluarga. Tetapi apa yang menjadi penyebab Penina ini iri hati kepada Hana? Hana tidak punya anak, dan Hana ini selalu ditindas oleh Penina. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak kasus, ada banyak sebab. Asal mula iri hati ini tidak jelas. Kadang-kala kita tidak melakukan kesalahan apapun terhadap orang lain ya. Dalam kehidupan kita bersosial, bermasyarakat, tiba-tiba orang iri hati aja sama kita. Begini salah, begitu salah. Selalu aja ada penyebab orang yang membuat kita iri hati.
Apalagi dalam kasus keluarga ini, di mana sudah jelas-jelas yang seorang memiliki anak, yang lain tidak. Nah, saya mencoba melihat apa sih iri hati itu. Nah, iri hati adalah suatu emosi yang timbul ketika seorang tidak memiliki suatu keunggulan, baik prestasi, kekuasaan, atau lainnya. Dan kemudian iri hati adalah menginginkan yang tidak dimiliki dan mengharapkan orang lain memiliki, agar orang lain yang memiliki sesuatu itu agar kehilangan. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, ternyata perasaan ini adalah perasaan yang sangat merugikan orang yang diirikan, juga merugikan diri sendiri. Karena perasaan iri hati ini muncul kepada orang lain, dan perasaan ini akan terus-menerus menguasai seseorang. Dan nanti jika dalam waktu panjang perasaan iri hati ini bisa menimbulkan berbagai penyakit. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita tidak membahas apa akibat secara fisik akibat dari iri hati ini dalam jangka panjang. Tetapi Alkitab mencatat bahwa iri hati ini bertentangan dengan buah roh. Bahwa iri hati, orang yang iri hati ini termasuk ke dalam golongan orang yang tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang menjadi serius bagi kita. Mari kita melihat Hana ini adalah seorang wanita, seorang istri yang menjadi madu daripada Penina. Nah, kita tadi sudah singgung, Elkana ini sudah salah langkah dengan memiliki 2 istri, ya, dimana akibatnya menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Disebabkan karena Penina ini merasa kasih sayang Elkana ini lebih ditujukan kepada Hana daripada kepada Penina, walaupun Penina ini seorang yang melahirkan anak-anak dari Elkana. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahwa ada saja yang menyebabkan orang tidak puas, ya, dengan hidupnya. Kalau kita lihat Penina ini kurang apa sih? Sebagai seorang perempuan dia sudah lengkap, dia sudah punya anak. Bahkan Alkitab memang tidak dijelaskan ada berapa anak Elkana dan Penina, tapi Alkitab menyebutkan di ayat yang kelima bahwa anak Penina ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi sudah lengkap kehidupannya sebagai seorang istri. Tetapi ada saja yang kurang, yang selalu melihat dirinya kurang. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, pintu masuk iri hati ternyata karena selalu melihat kekurangan diri sendiri dan selalu melihat secara berlebihan kelebihan orang lain. Jadi dia tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang ada dalam dirinya. Selalu melihat kekurangan-kekurangan dan selalu iri hati dengan kehidupan orang lain. Dia melihat orang lain kehidupannya lebih baik daripada dirinya sendiri. Kehidupan orang lain lebih bahagia, kehidupan orang lain lebih sehat. Apakah ini tidak bisa dialami oleh orang yang percaya? Alkitab mencatat bisa dialami oleh orang percaya perasaan iri hati ini. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ternyata iri hati ini juga bisa dicegah dengan cara apa? Menjaga hati. Menjaga hati supaya melekat kepada Tuhan, menjaga hati supaya selalu bersyukur kepada Tuhan, menjaga hati kita supaya tidak cepat menilai orang lain negatif. Dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, iri hati ini diidentikan dengan keangkuhan, di mana keangkuhan ini adalah bersaudara dengan iri hati.
Jika seorang yang angkuh, maka dia juga memiliki perasaan iri hati dengan orang lain. Perasaan tidak puas terhadap dirinya sendiri, melihat kekurangan diri sendiri, dan melihat orang lain secara berlebihan. Nah, banyak ya. Salah satunya pepatah itu sering mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di taman sendiri. Ini memang kenyataan. Kita selalu melihat kehidupan orang lebih baik, kehidupan orang lebih enak. Ya, di Mazmur 73 juga menyebutkan demikian, bahwa kadang-kala sia-sia kita menjaga kehidupan kita di dalam Tuhan, ternyata orang lain yang tidak takut Tuhan hidupnya lebih makmur daripada kita. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, jagalah hati. Amsal 4 ayat 23 sudah memberikan kepada kita peringatan supaya hati kita tetap melekat kepada Tuhan, tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan jangan melihat kepada orang lain, terus membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Nah, Penina ini ya karena mereka hidup satu rumah, ya pasti ada konflik lah, apalagi status mereka kan sama-sama istri. Selalu melihat bagaimana kekurangan daripada orang yang hidup satu rumah. Mungkin kalau anak-anak ya, anak-anak dari mereka mungkin tidak terlalu melihat itu karena mereka menganggap mereka adalah saudara. Tetapi ketika sudah salah langkah dari awal, hidup dalam satu rumah, ini sudah problem. Ditambah lagi dengan ada masalah yang kedua, yang satu memiliki anak, yang satu tidak. Dan yang berikutnya adalah Penina ini selalu dikatakan di ayat yang ke-7, dikatakan Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, akibat daripada iri hati, kita menyakiti perasaan orang lain. Dalam perkataan, dalam perbuatan kita menyakiti orang lain. Mungkin apa yang disampaikan oleh Penina ini bukan hanya sekedar ucapan-ucapan membuli kepada Hana ini, tetapi di sini dikatakan Penina menyakiti hati Hana, entah lewat perkataan, entah lewat tindakan, entah juga lewat sindiran-sindiran. Tentu semuanya itu tercakup di sini. Ketika ada perasaan iri hati, ini satu pintu masuk yang diberikan oleh iblis untuk menghancurkan sebuah keluarga. Karena itu mari kita menjaga baik itu sikap kita, lidah, dosa karena lidah. Yakobus 3 ayat 2-8 menyebutkan bahwa dalam dosa karena lidah ini merugikan orang lain. Dan dalam kehidupan kita, dalam satu keluarga, mari kita menjaga juga bagaimana perkataan kita terhadap anggota keluarga yang lain. Memang dalam teks ini berbicara tentang antar mereka ya, sesama perempuan, antara Penina dan juga Hana. Tetapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dalam kehidupan kita di rumah. Kita menjadi berkat, tidak menyakiti satu dengan yang lain, tidak ada perasaan iri, tidak ada membandingkan anak satu dengan anak yang lain, apalagi membanding-bandingkan dengan tetangga. Nah, ini sudah satu hal yang menyakiti hati anggota keluarga. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari kesalahan Penina. Bagaimana kita mengatasi perasaan iri ini. Dikatakan bahwa hanya dekat kepada Tuhan kita bisa menjaga hati kita dengan segala perasaan iri, perasaan negatif yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri dan juga akan merugikan anggota keluarga kita. Mari kita menutup bagian ini dengan membaca satu firman Tuhan dari Yakobus, surat Yakobus pasal 3
Surat Yakobus pasal yang ketiga. Sebentar. Yakobus pasal yang ketiga. Ya, surat Yakobus pasal 3 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita. Yakobus 3 ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ibu-ibu, ini sebenarnya satu pertanyaan retoris untuk kita, bahwa adakah kalau sumber itu baik dalam hidup kita, kita akan mengeluarkan yang tidak baik, baik dalam perkataan, baik dalam tindakan, terutama sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mendapatkan sumber yang baik, pikiran-pikiran kita juga baik. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang menyembuhkan kita, tentunya kita juga akan menghasilkan buah yang baik, yaitu kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih walaupun firman Tuhan ini dalam segala keterbatasan boleh saya sampaikan, tetapi firman Tuhan tidak dapat dibatasi. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjelaskan, memberi pengertian kepada kami hari demi hari, dan biarlah firman Tuhan ini selalu menjadi rema di dalam hidup kami, di dalam hidup kami, di mana kami harus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami, mampukan kami kehidupan kami menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Agus. Terima kasih untuk Ibu Yeni Tanio yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan kehidupan berkeluarga. Kita akan memberikan persembahan. Kita pujikan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah taurat Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita pujikan satu pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Hari-hari
akhir persekutuan kami pada sore hari ini. Kami ingin mendoakan untuk pengurus PW Antioquia Surabaya. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan juga sukacita dalam bekerja sama, dalam melayani Tuhan, dan juga mengerjakan hal-hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikanlah kami berkat di kehidupan keluarga, kehidupan kami dalam masyarakat, dan biarlah kehidupan kami juga boleh memancarkan terang Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan di PW Antioquia semasa pandemi ini, kiranya Tuhan tolong, baik itu doa misi untuk mendukung pelayanan misi dimanapun berada. Tuhan tetap memberikan kesetiaan kepada ibu-ibu, baik kepada kami yang menyempatkan waktu untuk berdoa dari gereja maupun kami yang mengambil waktu di rumah. Biarlah Tuhan tetap memberikan hati yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan bagi pekerjaan misi ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk program PWGMI secara nasional. Kami berdoa untuk rencana diadakan ibadah perdana pada tanggal 10 Agustus mendatang. Tuhan menolong setiap persiapan yang ada. Tuhan menolong untuk apapun yang dipersiapkan untuk memulai ibadah perdana ini Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang mendapat kemuliaan. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami yang mungkin pada saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan Kau melawat, melindungi mereka, menjamah dan memberi kesembuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami hari demi hari boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai ibu-ibu boleh menjadi terang bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa